selamat pagi semua. Jumpa lagi di sekolah minggu kita hari ini. Kita mau mulai ibadah online kita hari ini. Sebelum kita mulai, yuk kita doa dulu ya. Kita minta penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah melewati satu minggu Tuhan dengan penyertaan-Mu. Kiranya ibadah ini kami mau memulai, kami mau naikkan kepadamu Tuhan, biarlah sungguh dapat berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah nanti pada saat kami memimpin menyanyikan pujian ini, kami dapat menaikkan dengan sungguh-sungguh semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mau sambut ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, kita tadi sudah berdoa memulai ibadah ini, yuk kita semuanya mau memuji Tuhan. Kita pujikan lagu pertama kita, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Wah, pasti semuanya senang dong. Tuhan Yesus memanggil nama kita, Tuhan Yesus menyebut nama kita. Wah, dengan penuh sukacita. Yuk kita pujikan lagu ini yuk. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sekarang mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus itu selalu baik loh buat kita adik-adik. Tuhan selalu menyediakan firman itu buat kita. Tuhan itu selalu ada buat kita. Yuk kita memujikan lagu ini sambil kita mau menyiapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Dan juga baik juga buat kalian semua adik-adik ya. Yakinkan itu bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Kasih-Mu
berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah baik buat kita semua Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman ini. Biarlah firman ini dapat tumbuh dalam hati kami, berbuah juga Tuhan nantinya, guna untuk kehidupan kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau menyiapkan hati kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, apa kabar? Baik semua kan? Senang ya ketemu lagi buat belajar firman Tuhan. Kita harus berlatih selalu dekat sama Tuhan Yesus ya. Salah satu caranya adalah memperkatakan firman Tuhan. Lidah kita ini harus kita latih untuk memperkatakan firman Tuhan. Jangan pakai lidah atau mulut kita untuk kata-kata yang sia-sia ya. Kata-kata sia-sia itu seperti apa? Kata-kata sia-sia itu seperti mengatakan kata-kata umpatan, kata-kata yang kasar, atau kata-kata yang membuat orang lain sedih, seperti ngejek, atau menjelekkan, atau merendahkan orang lain. Daripada pakai mulut kita untuk buat kata-kata yang sia-sia, lebih baik pakai untuk memuji Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Nah, minggu ini kita mau memperkatakan firman Tuhan yang ada di kitab Kejadian 1 ayat 8a. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Nah, adik-adik, kakak sekarang mau untuk adik-adik kelas kecil dan kelas pratengah, kakak mau kasih tantangan, yaitu memperkatakan firman Tuhan. Dan memperkatakannya nggak sendiri ya. Adik-adik ajak papa mamanya, kakaknya adik-adik, atau adiknya, kokonya, cicinya, bolehlah. Tantangannya gini, tiap orang memperkatakan atau mengucapkan satu kata. Nah, nih kakak mau kasih contoh ya. 1, 2, 3. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Thanks you. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya adik-adik tantangannya. Nanti hasilnya atau videonya tolong adik-adik kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Habis ngasih tantangan buat adik-adik, sekarang waktunya kakak kasih tantangan buat diri kakak sendiri. Kakak mau coba buat suatu garis yang lurus, nggak pakai penggaris. Lihat ya. Lurus nggak ya? Aduh, nggak lurus. Nah, kakak coba lagi ya. Nggak lurus lagi. Lagi sekali aja, lagi sekali. Nah, ternyata menggambar sesuatu yang lurus tanpa bantuan mistar atau penggaris itu sulit ya. Tapi adik-adik tahu ada satu pribadi yang bisa bikin garis lurus tanpa penggaris. Siapa ya kira-kira yang bisa bikin sesuatu yang lurus tanpa penggaris? Yuk kakak tunjukin siapa yang bisa bikin sesuatu yang lurus tanpa penggaris. Nah, adik-adik, kita sedang menikmati keindahan alam yang Tuhan ciptakan. Nih, di suatu pantai, suatu pagi,
Matahari bersinar cerah. Ya. Nah, itu adalah langit buatan tangan Tuhan. Dan itu air laut buatan tangan Tuhan. Wow, indahnya ciptaan Tuhan ya, adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca dulu firman Tuhan yang ada di Alkitab pada kitab Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Nah, adik-adik, kita lihat ciptaan Tuhan, cakrawala itu. Lihat, Tuhan menciptakan dia. Cakrawala itu lurus sekali. Wah, Tuhan itu memang luar biasa. Keren Tuhan kita itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, hebat sekali Tuhan kita itu ya adik-adik. Dia menciptakan cakrawala atau yang kita sebut sekarang langit tanpa penggaris. Wah, kalau kita harus garisin segitu pasti bencang-bencong. Tapi lihat, Tuhan kita bikin langit itu begitu lurus. Wah, Tuhan menciptakan itu dengan firman. Karena itu kita mau deket sama Tuhan, biar firman atau hikmat itu juga ada dalam hidup kita. Seperti kata Amsal, ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggariskan kaki langit pada permukaan air samudra raya. Wah, kita mau minta sama Tuhan hikmat ya adik-adik, biar hikmat itu hidup dalam diri kita. Puji Tuhan ya adik-adik, kita punya Tuhan yang jadi sumber hikmat. Langit Tuhan gariskan dan ciptakan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan juga. Jadi semua yang ada, semua yang terjadi, itu Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus yang kendalikan. Tuhan Yesus yang mengatur. Karena itu, kalau kita menghadapi suatu kesulitan, misal ketemu pelajaran yang sulit atau tugas sekolah yang sulit, berdoa ya, minta pertolongan dan minta hikmat dari Tuhan. Kalau suatu kali misal adik-adik ini lagi jalan-jalan sama papa mama, terus terpisah, berdoa ya, minta tolong sama Tuhan. Tuhan itu penolong kita yang baik, yang hebat. Jadi kalau ketemu kesulitan, ingat, berdoa, minta tolong sama Tuhan, dan tetap berusaha menyelesaikan kesulitan yang kita temui. Biasakan mulut kita ini memuji Tuhan, dan biasakan juga mulut kita ini mengucapkan doa kepada Tuhan. Gak apa-apa, mungkin orang bilang nyanyian kita kacau, nyanyian kita fales. Yang penting kalian tetap berusaha memuji Tuhan. Gak apa-apa, mungkin pas berdoa nih ya, kita gak lancar atau terbata-bata, atau doa kita kata-katanya tuh terputus-putus. Sudah, tetap aja berdoa. Nanti kalian akan lihat, kalian akan gak terasa kalau Tuhan sudah menolong kalian. Jadi tetap biasakan diri memuji Tuhan, dan biasakan diri berdoa minta tolong ke Tuhan Yesus. Seperti ayat ya, seperti ayat di Mazmur 121 ayat 2. Yakini dan percaya ayat itu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan semua makhluk dan semua isinya,
Mungkin ada binatang yang lucu nih, kayak guguk nih, lucu. Ada air, ada pohon. Tapi semua ciptaan Tuhan itu akan rusak, akan usang, akan berlalu. Nih contohnya ya, ini ciptaan Tuhan ini di dalam air. Air ini kalau kakak minum akan airnya habis. Nih contohnya gelas ini. Dulu gelas ini nih bagus nih kayak gini, bersih. Tapi sekarang dia udah beret-beret, sudah mulai rusak. Jadi adik-adik, kalau kita diberkati sesuatu, pergunakan dengan baik dan rawat dengan baik. Kalau emang adik-adik sudah pakai dengan baik, sudah rawat dengan baik, lalu rusak dan nggak bisa diperbaiki lagi, ya sudah, relakan. Jangan sedih terus nangisin benda itu berlama-lama. Memang semua benda, semua yang kita lihat di dunia ini nantinya akan rusak. Itulah barang yang fana atau tidak kekal. Jadi nikmati saja dan pergunakan sebaik-baiknya barang yang apapun yang Tuhan berikan, berkati kepada kita. Tapi ada loh adik-adik, sesuatu yang tidak akan pernah rusak dan tetap ada, yaitu firman Tuhan dan kasih-Nya Tuhan. Karena itu tetap sukai firman Tuhan ya, dan tetap hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan dan kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya. Nah, sekarang saatnya kakak kasih tantangan buat anak kelas besar dan anak kelas-kelas anak. Kalian sebutin barang kepunyaan kalian yang mana, entah apa itu mainan kalian, laptop, apa kek. Setelah itu sebutin ayat firman Tuhan yang mana saja yang kalian sukai sebagai firman yang kekal. Nih, kakak kasih contohnya ya. Ini air. Wih, saya suka air. Tetapi air ini adalah benda yang fana, karena dia akan habis atau rusak atau kadaluarsa. Dan saya suka satu firman Tuhan yang kekal, yang ada di Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, kayak gitu contohnya ya. Nanti adik-adik kirim videonya ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Ya udah, sampai di sini dulu ya. Kita belajar firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik, kita mau berdoa dulu buat firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hebat. Engkau penolong kami, Engkau yang menciptakan bumi, langit, segala isinya, dan yang pasti juga Engkau telah menciptakan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hikmat-Mu. Tuhan, ajar kami untuk memperkatakan firman, ajar kami Tuhan untuk selalu berdoa, membiasakan diri minta pertolongan, dan memuji Engkau selalu. Tuhan Yesus, doa kami buat orang tua kami. Tuhan berkati mereka. Tuhan, ajar juga kami Tuhan sekeluarga mengucap syukur dan memperkatakan firman-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan percaya kepada firman-Mu, karena firman-Mu itu kekal dan kasih-Mu itu kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.